Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dilatasi. Apa itu dilatasi? Untuk mengetahui konsep dilatasi, yuk simak penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Kita akan lihat 4 macam perubahan segitiga ABC akibat dilatasi. Yang pertama, pusat dilatasi 0,0, faktor skala 2. Kita lihat ukuran segitiga ABC berubah menjadi 2 kali lipat dari bentuk awal. Kita juga bisa lihat dari titik koordinatnya, di mana titik awalnya A 1,2, kemudian memiliki bayangan A aksesnya 2,4 dan B 2,1 menjadi bayangan B-nya 4,2 serta titik C 1,1 menjadi bayangannya C aksen 2,2. Kemudian faktor skala 0,5. Bentuk segitiga ABC berubah menjadi lebih kecil, yaitu setengah dari ukuran semula. Kemudian faktor skala negatif 1. Ukuran segitiga ABC tidak mengalami perubahan, akan tetapi coba perhatikan posisinya. Di sini posisi bayangan dari segitiga ABC dicerminkan terhadap titik 0,0. Kemudian pusat dilatasi 0,0, faktor skala negatif 2. Pada skala negatif 2, ukuran segitiga ABC sama dengan ukuran segitiga ketika didilatasi oleh skala 2. Akan tetapi bentuknya itu yang berlawanan arah dengan bentuk segitiga awalnya. Setelah kita menyimak penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa dilatasi merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangunannya. Dilatasi yang berpusat di O atau di titik 0,0 dengan faktor skala K dinotasikan dengan O, K. Sedangkan dilatasi yang berpusat di titik P dengan faktor skala K dinotasikan dengan P, K. Berikut ini sifat-sifat dari dilatasi. Jika K kurang dari negatif 1 atau K lebih dari 1, maka hasil dilatasinya diperbesar. Dan jika K lebih besar dari negatif 1 dan K kurang dari 1, maka hasil dilatasinya diperkecil. Serta jika K sama dengan 1, maka hasil dilatasinya tidak mengalami perubahan. Sekarang kita akan membahas dilatasi pada pusat 0,0 dan faktor skala K. Dilatasi titik A, X, Y ke bayangannya A aksen, X aksen, Y aksen pada pusat dilatasi O yaitu 0,0 dengan faktor skala K dinotasikan sebagai berikut. Di sini nilai A, X, Y dilatasikan terhadap O, K, di mana hasilnya A aksen, X aksen, Y aksen, dan nilai X aksennya yaitu KX serta Y aksennya sama dengan KY. Nilai KX dan KY ini kita peroleh dari perkalian matriks, di mana K dikalikan dengan X, kemudian ditambah 0 dikalikan dengan Y, dan 0 dikalikan dengan X ditambah K dikalikan dengan Y. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah bayangan titik P 5,6 jika didilatasikan oleh titik pusat dan faktor skala 3. Di sini tadi rumusnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan
matriks K dikalikan dengan titik yang akan kita cari bayangannya, yaitu 5,6. Kita substitusikan nilai K-nya yaitu 3, sehingga kita kalikan di sini dengan nilai X-nya. 5 dikalikan dengan 3 yaitu 15, kemudian 0 dikalikan dengan 6 itu hasilnya 0, tidak perlu ditulis, sehingga X aksennya yaitu 15, kemudian baris bawahnya kita kalikan 5 dikalikan dengan 0 yaitu 0, tidak perlu kita tulis, kemudian 3 dikalikan dengan 6 yaitu 18. Jadi titik bayangan P-nya itu adalah 15,18. Kita masuk ke contoh soal kedua. Diketahui lingkaran L yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Tentukan persamaan bayangan lingkaran L jika dilatasikan pada pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Sama seperti tadi, faktor skalanya yaitu 3. Tinggal kita substitusikan nilai K-nya yaitu 3. Karena kita belum ketahui nilai X dan Y-nya, maka langsung kita lakukan operasi matriks di sini. 3 dikalikan dengan X ditambah 0 dikali dengan Y yaitu 0, sehingga X aksen sama dengan 3X, dan X dikalikan dengan 0 yaitu 0, tidak perlu ditulis. Y dikalikan dengan 3 menjadi 3Y, sehingga Y aksen sama dengan 3Y, atau kita peroleh di sini X sama dengan 1/3 X aksen dan Y sama dengan 1/3 Y aksen. Selanjutnya kita substitusikan nilai X dan Y tadi ke dalam persamaan lingkaran. Tadi kan diketahui lingkarannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nilai X nya tadi berapa? 1/3 X aksen. Di sini kita substitusikan ditambah nilai Y nya yaitu 1/3 Y aksen, sehingga kita operasikan. Bisa kita keluarkan dulu yang 1/3 nya, dimana 1/3 kuadrat yaitu 1/9, sehingga 1/9 dikalikan dengan X aksen kuadrat ditambah 1/9 Y aksen kuadrat sama dengan 4. Kemudian kita bisa kalikan kedua ruas dengan 9 untuk menghilangkan nilai 9 di sini. Di sini 1/9 dikalikan dengan 9, maka X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat sama dengan 36. Kita hilangkan aksennya, sehingga di sini kita peroleh L aksennya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Jadi persamaan lingkarannya yaitu tadi ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Selanjutnya dilatasi pada pusat A, B dan faktor skala K. Ini bentuk notasinya. Yang membedakan yaitu titik pusatnya. Kalau tadi kan titik pusatnya berada di 0,0, sedangkan kali ini kita akan belajar mengenai titik pusatnya di A, B. Kita peroleh di sini bahwa kita bisa operasikan nilai matriksnya. Nilai ini kita peroleh dari matriks ini, dimana X dikurang A dikalikan dengan K, kemudian ditambah dengan A, karena 0 dikalikan dengan Y dikurang B itu kan hasilnya 0. Kemudian yang baris bawahnya nilai Y aksennya yaitu K dikalikan dengan Y dikurang B ditambah dengan B,
Sehingga nilai P aksennya itu kita tinggal substitusikan ke dalam bentuk ini. K dikalikan dengan X dikurang A ditambah A, dan K dikalikan dengan Y dikurang B ditambah B. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan bayangan dari titik P 2,-1 jika didilatasikan dengan pusat titik A negatif 2,4 dan faktor skalanya adalah 1/2. Di sini kita ketahui bahwa nilai X-nya itu adalah 2 dan Y-nya negatif 1, dan nilai A-nya negatif 2 dan B-nya yaitu 4. Kemudian K-nya yaitu 1/2. Sehingga kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Di sini K-nya yaitu 1/2 tadi, X-nya 2 dikurangi dengan A yaitu negatif 2, dan Y yaitu negatif 1 dikurangi dengan B yaitu 4. A-nya tadi negatif 2, B-nya 4. Kemudian kita operasikan 2 dikurang negatif 2 sama dengan 2 ditambah 2 yaitu 4. Negatif 1 dikurang negatif 1 kurang 4 yaitu negatif 5 ditambah dengan negatif 2,4. Sehingga kita kalikan di sini dengan matriksnya. 1/2 dikalikan dengan 4 yaitu 2, dan 1/2 dikalikan dengan negatif 5 maka negatif 5/2. Sehingga nilai X aksennya yaitu 2 ditambah dengan negatif 2 maka hasilnya 0. Dan nilai Y aksennya negatif 5/2 ditambah 4 yaitu 3/2. Sehingga titik bayangan dari titik P 2,-1 yaitu 0,3/2. Kemudian kita masuk ke contoh soal kedua. Lingkaran L yaitu X dikurang 3 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 4 dipetakan ke bayangan L aksen oleh dilatasi pada pusat P negatif 2,1 dengan faktor skala 2. Tentukan persamaan lingkaran L aksen. Di sini tinggal kita substitusikan saja nilai K-nya yaitu 2, nilai X-nya. Di sini nilai X-nya kan kita belum ketahui, X dan Y-nya belum kita ketahui, sehingga kita masukkan saja nilai A, B-nya dulu. Di sini A-nya itu negatif 2 dan B-nya 1. Jadi di sini X dikurang negatif 2 jadi X ditambah 2, dan Y dikurang B yaitu Y dikurang 1 ditambah A negatif 2 B 1. Kita operasikan di sini 2 dikalikan dengan X ditambah 2 dikurangi dengan 2. Kemudian di sini 0 dikalikan dengan X tambah 2 ditambah 2 dikalikan dengan Y dikurang 1 ditambah 1. Tadi kita sudah peroleh nilai X aksennya yaitu X aksen sama dengan 2 dikalikan dengan X ditambah 2 dikurang 2. Sehingga 2 dikalikan dengan X, 2X ditambah 2 dikalikan dengan 2 yaitu 4 dikurangi dengan 2. 4 dikurangi 2 itu hasilnya 2. Kemudian kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Karena ini positif 4 dikurang 2 itu positif 2, kita pindahkan ke ruas kiri maka hasilnya negatif 2. Sehingga X aksen dikurang 2 sama dengan 2X. Kita perlu mencari nilai X-nya tadi kan. Sehingga kita bagi dengan 2. Jadi nilai X-nya yaitu X aksen dikurang 2 dibagi dengan 2.
Tadi kita peroleh nilai Y aksennya yaitu 2 dikalikan dengan Y dikurang 1 ditambah 1. Sehingga kita peroleh 2 dikalikan dengan Y yaitu 2Y dikurangi dengan 2 dikalikan dengan 1 yaitu negatif 2. Negatif 2 ditambah dengan 1 maka hasilnya negatif 1. Nah, negatif 1 ini kita pindah ruaskan ke ruas kiri sehingga jadi positif 1. Maka nilai yang kita cari itu tadi kan Y, sehingga kita bagi dengan 2. Y sama dengan Y aksen ditambah 2 per 2. Setelah kita mendapatkan nilai X dan Y, kita substitusikan ke dalam persamaan lingkarannya. Di sini dalam kurung X dikurang 3 kuadrat, sehingga nilai X-nya di sini kan X aksen dikurang 2 per 2. Kita substitusikan dan nilai Y-nya Y aksen ditambah 1 per 2. Kita operasikan agar penyebutnya sama. 3 kita kalikan dengan 2 sehingga X aksen dikurang 2 dikurang 6 per 2. Setelah itu 2-nya juga supaya memiliki penyebut yang sama, maka kita kalikan dengan 2. Di sini maka dalam kurung X aksen dikurang 2 dikurang 6 per 2 kuadrat ditambah dalam kurung Y aksen ditambah 1 dikurang 4 per 2 kuadrat sama dengan 4. Sehingga kita operasikan hasilnya 1/4 dikalikan dengan X aksen dikurang 8 kuadrat ditambah 1/4 dalam kurung Y aksen dikurang 3 kuadrat sama dengan 4. Karena di sini bentuknya masih pecahan, maka kita kalikan dengan pembaginya yaitu 4. Sehingga hasilnya X aksen dikurang 8 kuadrat ditambah Y aksen dikurang 3 kuadrat sama dengan 16. Jadi bayangan lingkarannya yaitu dalam kurung X aksen dikurang 8 kuadrat ditambah Y aksen dikurang 3 kuadrat sama dengan 16 yang merupakan lingkaran yang berpusat di 8,3 dengan jari-jarinya yaitu 4. Nah, jika kita gambarkan maka bentuknya seperti ini. Lingkaran pertama kemudian dilatasikan terhadap skala 3, maka hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.